Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Iseng-iseng waktu makan siang, cuaca bagus, suhu kurang lebih 18-19 derajat. Gua main-main lagi ke taman ya. Kali ini gua mau ngobrol ringan. Soal apa? Soal ada kaitannya soal masalah playoff Piala Dunia tadi malam waktu setempat sini ya. Italia ini kan disingkirkan secara mengejutkan oleh North Macedonia atau Macedonia Utara dengan skor 1-0. Gol juga tercipta di menit-menit akhir babak kedua, jadi cukup menyakitkan. Proses golnya juga ya, cukup simpel. North Macedonia melakukan serangan balik, lalu punya ruang tembak sedikit, dan ternyata golnya juga bagus ya. Artinya penempatan bola tuh di sudut sulit, tidak mampu diraih oleh penjaga gawang. Dan Italia juga menurut gua sepanjang pertandingan sebenarnya punya peluang cukup banyak tapi tidak mampu memaksimalkannya. Nah, yang ingin gue bahas adalah bukan masalah pertandingan Italia, tapi manajernya atau pelatihnya, yaitu adalah seorang Roberto Mancini yang pastinya sedikit cepat atau lambat mungkin akan dihubung-hubungkan juga dengan posisi di Manchester United, manajer Manchester United. Nah, ini gue pingin lihat profilnya. Roberto Mancini berusia 57 tahun. Formasi yang diandalkan oleh dia adalah 4-3-3. Nah, itu di pialanya dia pernah membawa Manchester City menjuarai Liga Inggris di periode-periode periode pertengahan ketika Manchester City ini menjadi tim kaya, karena sebelumnya Mark Hughes ya kan, lalu Roberto Mancini. 4-3-3 formasi yang diandalkan oleh dia. Nah, ini adalah sejarah atau latar belakang CV tim-tim mana saja yang pernah dilatih tim-tim besar ya. Lazio, Inter Milan, Manchester City, Galatasaray, Inter Milan lagi, Zenit, dan melatih timnas Italia. Dan tentu saja raihan yang paling utama yaitu adalah membawa Italia ini juara Piala Eropa, yang dia di final mengalahkan tuan rumah Inggris melalui adu penalti ya kan. Nah, iseng-iseng gue juga ngelihat staff kepelatihan dari Roberto Mancini di timnas Italia ini mayoritas tentu saja orang Italia ya kan. Tapi ada beberapa nama ini yang sempat bekerja sama dengan Roberto Mancini di Manchester City. Kalau tidak salah ini Massimo Battara salah satunya. Nah, bagaimana menurut gue ringan amatiran kemungkinan dikait-kaitkannya Roberto Mancini dengan Manchester United? Nah, kalau dilihat dari berita ya, Daily Mail contohnya ini mengatakan kalau ini terlalu Mancini mengatakan ini terlalu awal untuk membicarakan soal masalah masa depan dia. Pun juga Fabrizio Romano di akunnya ini mengatakan masih belum jelas nih masa depan dari Roberto Mancini. Yang menarik kalau gue lihat Roberto Mancini ini ternyata kontraknya tuh masih ada sampai dengan 2026. Artinya apa? Artinya klub kalau seandainya ingin mengambil seorang Roberto Mancini, maka ya dia harus menebus, karena harus ada biaya transfer di sana kan, karena praktis ya masih 2026. Kemungkinan yang lebih mempermulus atau mempermudah adalah dua hal: dia dipecat atau dia mengundurkan diri. Di mana dua-duanya ini ya mungkin saja terjadi. Cuman menurut gue begini, kalau seandainya manajemen klub ini tahu-tahu merubah haluan atau menambahkan bahkan Roberto Mancini ke daftar, ini menurut gue cukup disayangkan. Kenapa? Pencarian manajer baru dari Manchester United ini kan berproses, ada proses, dan menurut gue prosesnya cukup panjang ya. Dimulai dari Ole Gunnar Solskjaer selesai, lalu ada caretaker di sana, Ralf Rangnick masuk, Ralf Rangnick dijadikan interim selama 6 bulan, lalu konsultan. Itu kan salah satu proses juga, proses panjang bahkan. Lalu selama 6 bulan itu dia selain juga memimpin atau memanajeri tim, dia juga sambil mencari ini. Dan prosesnya kan sudah dimulai dari mungkin proses di atas kertas sampai dengan yang terbaru sudah melakukan wawancara, salah satunya dengan Erik ten Hag. Bahkan mungkin dengan Pochettino ada beberapa kabar sebenarnya sudah dilakukan tapi tidak terdeteksi media. Ada yang bilang selanjutnya nih akan dengan Pochettino. Ada lagi kabar mengatakan tidak pakai Pochettino, sepertinya sekarang sudah tinggal negosiasi dengan ten Hag. Jadi proses ini sudah mendekati akhir, dan
mendekati akhirnya proses ini kan sudah diawali dengan beberapa langkah yang cukup panjang. Dan menurut gue kalau tahu-tahu ini ada apa ya, nama baru katakanlah seorang Roberto Mancini ini hanya karena Italia tersingkir. Ini menurut gue cukup disayangkan. Memang betul dia merupakan salah satu pelatih kelas dunia, manajer kelas dunia, itu tidak bisa dipungkiri. Dari trofi, dari rekam jejaknya dia, klub yang dilatih, bahkan sekarang ke tim nasional. Ini memang merupakan salah satu pelatih besar, tapi kan bukan satu-satunya. Belum lagi ya gue kalau soal masalah permainan, sekali lagi itu nomor 2, nomor 3 itu selalu gue tekankan. Tapi apakah Roberto Mancini ini bisa diterima oleh dressing room, bisa menguasai dressing room? Mengingat jangan lupa dia punya sejarah menjadi manajer Manchester City. Tapi yang jelas apakah itu bisa dia menguasai dressing room? Lalu bagaimana juga dia sendiri, Roberto Mancini ini, visi misi apa yang dia punya dengan waktu yang cukup singkat ini yang bisa dibawa ke Manchester United untuk meyakinkan board management? Karena gua sih inginnya keputusan manajer siapapun itu ditentukan dalam waktu dekat ini. Untuk apa? Ya efek dominonya panjang ini, cukup besar juga. Kontrak pemain, siapa yang dikontrak, siapa yang tidak, siapa yang dilepas, transfer juga demikian. Lalu project-project bisa dimulai ya kan, untuk menghadapi musim depan dan lain-lain. Ini kan adalah proses lagi untuk menghadapi musim depan, efek dari penunjukan manajer yang baru. Dan menurut gue kalau again kita memasukkan nama baru lagi yang tadinya tidak ada di radar sama sekali, bahkan ini kan seperti kayak step back. Dan gue sih secara pribadi dengan amatiran, opini gue sih kurang setuju, bahkan gue tidak setuju. Biar karena proses yang sudah ada ini, sudah ada berapa nama, 4 nama kan yang dipertimbangkan. Ya biarkanlah ini bergulir. Menurut gue 4 calon ini sudah cukup bagus dari sisi kuantitas. Artinya kita punya 4 calon yang sudah digodok dalam jangka waktu tertentu. Dan sekarang memasuki tahap akhir. Ada Pochettino dan Ten Hag yang duanya ini menjadi yang utama. Lalu ada backupnya seperti kayak Lopetegui ataupun Luis Enrique. Ya memang pastinya ada plus minus ya di antara nama-nama tersebut. Tapi menurut gua ya jangan ditambah lagi karena prosesnya nanti akan lebih panjang lagi. Itu saja sih menurut gua dengan amatiran. Bagaimana teman-teman pendapat kalau seandainya Mancini masuk menjadi calon? Setuju atau tidak? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.